Dulu sadayana sahabat-sahabat rahimakumullah, bab yang dibahas yang dibaca tadi itu adalah penggalan dari dzikrul maut, mengingat kematian. Di awal-awal bahasan yang dibacakan, yang dikaji di malam Rabu seminggu yang telah lalu, ada beberapa hadis Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah saja yang paling dekatnya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru min dzikril mauti." Perbanyaklah olehmu yang bisa menghancurkan kelezatan. Aksiru berbanyak olehmu min dzikril mauti, dari mengingat kematian. Fa'innahu yang hasyur dunuba, sebab dengan mengingat kematian itu bisa menghapus dosa, bisa menggugurkan dosa. Wa yasadu di dunia, dan juga bisa menjadikan kau juhud di dunia. Sahabat-sahabat rahimakumullah, siapapun yang Allah berikan ruh, maka akan mengalami kematian. Sebagaimana firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan merasakan kematian, ya. Apa sebabnya? Allahu a'lam. Di mana kita meninggalnya? Allahu a'lam. Ya. Kemudian di mana kita dikuburkan? Wallahu a'lam. Kemudian juga bagaimana nasib kita dikubur di barzakh? Wallahu a'lam. Banyak ketidakpastian, ya. Ketidakpastian nasib. Tapi yang paling penting justru adalah kita berupaya untuk mendapatkan nasib yang baik. Ketika sekarang kita mengupayakan untuk mendapatkan nasib sakaratul maut yang mudah, ya, gampang, kemudian yang cepat, ya. Jangan sampai kalau bahasa Koreanya ganggayo. Ganggayo ada temuan-temuan yang Al-Fakir alami, ada orang yang memang susah meninggal, ya. Sudah duduk, kemudian tertidur lagi, kemudian ada yang sambil jalan, ada, ya. Lalu sudah mau balik mepet, ini mesti kuburan, itu susah meninggal. Kita harapkan nasib kita itu adalah sakaratul maut yang mudah, yang cepat, ya. Diibaratkan dalam satu hadis, orang mukmin ketika sakaratul mautnya seperti satu bulu, ya, yang nempel di bulatan tepung, ya. Pahamnya bisa dibayangkan, satu bulu yang nempel di bulatan tepung. Nah, ketika bulu tersebut dicabut, itu tidak terasa. Nah, itulah harapan kita ketika kita nanti sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah, coba bicara upayanya, ya jelas tidak semudah memberikan telapak tangan, ya. Tidak seperti ini ngaji pak jauh-jauh sih kita ketemu teman. Ya, itu kan harapan. Upaya kita harus bisa dibuktikan bahwa motif kita untuk apapun amal kebaikan yaitu supaya sakaratul maut kita dimudahkan. Ya, tidak sebatas doa, ya, tidak sebatas doa, walaupun itu bisa, tapi tidak sebatas doa kan menjadi ibarat pengakuan. Dalam doa kita selepas sholat, mahawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma ya Allah hawin, semoga engkau mudahkan, ya, simpelkan, yaitu fi sakaratil maut, di sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Itu kan harapan, itu kan permohonan, itu pengakuan kita untuk bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dilanjutkan, di follow up dengan ucapan yang bagus, perbuatan yang bagus, dan juga istiqomah, ya, sehingga mendukung apa yang kita doakan, ya. Contoh, ya, kita mengharapkan badan ini bersih, ya, itu, tetapi gaul kita berada di tanah yang kotor. Gaul kita mau bersih gimana? Kalau kita mau bersih, kita gaulnya di sawah kotor,
maka mau tidak mau kita sering mandinya, kita sering bersuci, insya Allah bersih kembali. Kita mau badan ini seharum, memiliki harum minyak wangi, ya, memiliki harum minyak wangi, ya harus gaulnya dengan orang yang jualan minyak wangi, ya. Asal usahanya sedikit, tingginya, gitu. Nah, kalau kita mau seharum minyak wangi, maka kita harus bergaul dengan orang yang punya minyak wangi, ya. Atau kita membeli minyak wangi, terus kita harumkan sendiri. Tapi kalau kita menginginkan badan kita seharum minyak wangi, gaul kita di tempat sampah, ya tidak akan wangi. Gitu. Maka itu adalah yang disebut upaya. Buktikan upaya kita. Kalau kita menginginkan sahabat mau kita mudah, ya. Berusaha. Kalau kita misalkan dikasih amalan zikir oleh guru, jumlahnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Ada yang pernah bertanya ke Pak kan kekumaha selagi tidak kesuruh wae, ya jawaban simpel biasa. Lain diberikan keturunan, ya. Jadi biasa. Tapi kalau kita mau luar biasa, kita upayakan bagaimana caranya supaya ketika kita zikir itu tidak ngantuk, ya. Nah itu perlu apa? Perlu perjuangan dan juga perlu pengorbanan. Perlu perjuangan, ya. Kabut apa maksudnya? Pengorbanan mana sebelumnya, ya. Nah, beli kopi yang pahit, bukan kopi setan, ya. Kopi yang pahit itu kan lumayan mahal, ya. Kalau misalnya ternyata satu gelas belum cukup, beli apa lagi, ya, kasih beli bubuk cabai, ya, kopinya dicabean. Mau kan kan kita sebut upaya. Makin teringat cerita yang menceritakan perjuangan menuju derajat yang tinggi dari seorang yang bernama Muhammad Yahya Al-Qadarnya, yang disebut Buya Mamat. Beliau seperti itu juga. Jadi kalau misalkan beliau pikiran dari guru malam-malam, ya, itu sengaja beliau sediakan baskom yang berisi air, itu airnya air dingin sengaja. Dan mungkin kalau kita kasih esnya air dingin, kemudian si kakinya, ya, si dampal kakinya dimasukkan ke sana, ke baskom tersebutnya, pantiisnya. Nah, kira-kira turun muanya. Nah, lamun orang di bidang, terus diangsopkeun sampean orang karena baskom turun muat. Nah, jadi kalau bisa proses seperti ya aku tong diangsopkeun serilakna, ya. Kalau sudah dingin, kembalikan lagi ngalenyap, ya, masukkan lagi. Seperti itu upaya itu. Itu upaya. Bahkan menurut cerita Abu Yamamah, beliau juga menyiapkan ada kita sapu tangan, ya. Itu sapu tangan yang terbuat dari bahan anduk, sebagai sapu tangan. Jadi kalau beliau ngantuk, si sapu tangan tersebut masukkan air, kemudian dikepret-kepret, ya, karena wajah. Maneh tes ya, karena diberi dengan segitu kesare lain itu, ya, kepret-kepret pernah itu. Kurang 40 kayak isi kotaknya saya lihat. Ayat tertuduh, bagi tel TV kan biasa setelah tel TV kan apa yang balik. Jadi masalah cuma upaya segitu, ya. Kita juga bisa menilai mana yang akan mendapatkan prestasi ataupun prestise dalam diri kita, mana yang enak-enak, mana yang memang tidak dikasih enak, alias ada perjuangan di sana, itu akan membedakan, ya. Alhamdulillah, dikir di rumah dengan dikir di masjid khusus untuk pria, terus berbeda, ya. Kali-kali di makamnya sama sorangan sama makam di luar studinya beda. Nah itu adalah upaya. Maka hadirin rahimahullah, berikanlah upaya agar kita terus bisa mengingat atas kematian. Kira-kira upayanya apa? Kira-kira satu, mungkin kita banyak berpikir, ya, banyak baca Quran, banyak
menentunya itu jatuh berdebu pecah, kadang-kadang aura-aura dikasih itu seperti itu. Ya. Maka perlu ada hiburan, perlu ada dukungan, perlu ada motivasi. Nah, kita datang ke sana. Ya. Itu juga untuk mengingatkan kematian. Nah, kemudian ziarah kubur itu juga untuk mengingatkan kematian. Banyak cara. Silakan. Kalau caranya terserah hadir terserah jamaah. Yang penting bagaimana dalam kalbu kita, dalam hati kita, kemudian sinar dari hati menerangi pikiran kita, tuh selalu ada di pelupuk mata kita itu adalah kematian. Karena kematian lah yang pasti dibandingkan cita-cita kita, dibandingkan harapan kita. Ya, itu harus diingat-ingat. Cita-cita macam itu pasti, kalau kematian pasti. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, kita kembali itu saja ya sebagian yang sudah dibacakan sebelumnya waktu malam Rabu yang lalu. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu beliau mengatakan fadhahal mautud dunya falam yatruk lidhi labin farhan. Maut itu, kematian itu bisa membongkar dunia. Ya. Maksudnya membongkar dunia yang penuh keindahan, dunia yang penuh kelezatan, dunia yang penuh kenikmatan. Ketika datang maut, hilang seketika. Betul tidak? Ya. Nah, maka malam yatruk lidhi labin farhan. Bagi orang yang berakal itu bagi orang yang berakal tidak akan meninggalkan kegembiraan hanya untuk di dunia, tidak akan meninggalkan keuntungan hanya untuk dunianya. Justru orang yang berakal akan memilih kebahagiaan di akhirat. Ya, akan memilih kebahagiaan di akhirat. Maksudnya bukan harus sengsara di mana di dunia, bukan. Harapan keberhasilan dunianya, kebahagiaan dunianya, keuntungan dunianya, kenikmatan kekayaan dunianya menjadi perantaraan, menjadi sebab kebahagiaan nanti di bangsa dan juga di akhirat. Kata Nabi dalam satu hadis, nikmatul hadiyah dunia, sebaik-baik pemberian, sebagian ada mengatakan sebaik-baik kendaraan itu dunia. Ya, sebaik-baik kendaraan dunia. Itu. Maka fartahiluha, silakan kau naik kendaraan itu. Ingat, dunia itu kendaraan, nu ditumpahkan. Ya, ulang dibalik. Urang menjadi kudanya, urang menjadi kendaraan, jadi urang ditumpahkan dunia. Kita tunggangi. Jangan kita yang ditunggangi dunia. Fa'innaha yuqarribukum minal jannah. Karena dunia yang ditunggangi, dunia yang dijadikan kebahagiaan akhirat, itu akan menyampaikan kepada surga. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita luput nilai materi yang kita punya, nilai fisik yang kita punya, ya. Itu hanya untuk konsumsi dunia. Hanya untuk konsumsi dunia. Contoh, misalkan kita makan, ya, jangan sampai makan kita hanya untuk konsumsi dunia, yang ujung-ujungnya adalah pakolan. Gitu. Nasi apapun silakan, mau nasi uduk, nasi kuning, ya, nasi kebuli sekarang, ya, silakan mau makan nasi apa silakan. Itu sesuaikan dengan budget. Tetapi nasi itu yang kita makan apakah jadi kebahagiaan akhirat? Tidak. Jadi keuntungan akhirat? Tidak. Jadi deposito akhirat? Tidak. Nah, gimana caranya supaya nasi tersebut menjadi keuntungan akhirat? Nah, ketika kita makan, satu, niatkan supaya kita kuat untuk beribadah. Makan kalau tidak untuk beribadah, terus sekalian. Nah, dengan adanya makan
ya ditambahkan lagi untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta rahman rahimnya Allah dan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Silakan. Ya. Nah, terakhir kita ucapkan alhamdulillah. Nah, zahir fisiknya makan itu akan habis diolah oleh perut, kemudian akan keluar kotoran. Nah, niatnya itu, doanya itu yang akan menjadi simpanan akhir itu. Terusnya, pahamnya? Nah, kalau kita makan nasi apapun nasinya, mau harga berapapun nasinya, mau sebanyak apapun nasinya, tetap kalau tidak diniatkan untuk supaya buat beribadah, itu hanya menjadi kotoran semata. Nauzubillah semua nauzubillah. Kita beli baju harganya agak mahal, ya. Katakanlah 500.000 ke atas, ya. Kalau menurut lagi rugi. Kalau baju yang dibeli mahal-mahal cuma disimpan di lemari. Kalaupun dipakai hanya untuk undangan saja, betul tidak? Hanya untuk undangan. Kalau undangan kita ketemu dengan siapa? Dengan sesama manusia. Kalau kita pakai baju harganya 10 juta, orang lain tahu baju kita bermerek. Paling orang lain bilang, wow, 10 juta ya. Hebatlah dirinya sip. Teknik banget. Ya sakit ya, beruang sakit itu bilang ngomong 10 juta dibilang top banget, terus sakit itu. Ya, betul tidak? Tak ese atau pakai baju harga Jerman ikhlas, betul tidak? Coba kita pakai baju yang 10 juta itu ketika menghadap Allah, pakai sholat. Ya, betul tidak? Pakai sholat. Insya Allah. Nah, baju yang mahal tersebut bukan hanya menjadi kebahagiaan dunianya, tapi juga bisa jadi kebahagiaan akhir. Nah gitu. Nanti balik dari baju baru sholat dan murah, kaos tembus ledeng tadinya, bukan muslimat tahu dari umat. Aneh. Makanya harus kita memilih. Ketika kita bisa memilih, maka kita cari fasilitas untuk pilihan kita yang terbaik sesuai dengan pilihan. Ya, betul tidak? Langsung nawar dari ibadahnya. Kalau ada orang yang jualan kopiah, nawarnya sesangka. Orang kopiah 150, boleh 150, lepas saya mungkin. Ingat ibadah. Masa kemahalan supaya oke. Sabara yang bukan raya 100.000 mahal, beli 400.000. Tinggal rumah oke. Tinggal bunga-bunga oke. Terus sholat malam dari asal lebar ya. Beli ya 75.2. Kadang-kadang aneh ya, kenapa kita harus tampil memikat ketika hanya bilang mau saja, ya, tetapi kita tidak tampil memikat bertemu dengan zat yang mau memikat dengan tingkatan kita, apa itu adalah makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya ikatan kita mengenal dengan yang maha memikat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho, Allah berbangga. Nah ini baik malaikat yang engkau pada saat menciptakan manusia itu menyaksikan, meragukan. Kenapa? Oh ya Allah menciptakan manusia, karena manusia itu kan yang suka melupakan hal, yang suka berselisih. Nah ini yang akan dibanggakan Allah. Sababiahnya itu yang akan dibanggakan oleh Nabi kita Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ibu beli produk yang mahal, kamu disimpan, dipakai, ya, pakai terus sholat, mengkenakan, kalau tidak tinggal halusnya, nah seperti itu, berikan yang terbaik, ya. Walaupun salah. Ya, laki-laki misalkan sholat pakai kaos sangsa atau tutup antara bujang dan tubuhnya, orang pakai selantau ya,
ya contoh pernah dimacul gitu nya dipakai sang ngumpulnya Allahu Akbar. Secara fikih salah, tetapi tidak beretika. Coba ada banyak kewenangan, banyak informasi kayak RW ini berarti apa saja begitu. Hari sholat cukup bawasan, seperti itu. Ya. Berikan yang terbaik ketika bertemu dengan Allah. Ya. Termasuk kalau kita lagi zikir, baca sholawat, ya, itu harus yang terbaik. Terus sediakan farbu, kalau punya bukur, ya bakar bukur, ya lupa bakar supaya harum ruangan teh. Ya, kalau kita punya ruangan khusus untuk sholat tuh zikir wiridannya, yang rapi, yang bersih di rumah. Ya mah dijadikan tempat gantungan segala rupa. Baju kotor gantungkeun di dinya, celana kotor gantungkeun di dinya. Pas itu mana mereka teman dia ya tamu deh. Pas kabus teh gantungan baju gitu. Tapi yang harum wangi. Ulah elek dukun, banyak dukun. Ayo dukun setik-setik capek-capek teh. Mulu menyanya duduk aja kebul gitu. Terus sunah-sunah ajaran sedukun. Itu ukur bagi buku. Kadang-kala misal soal Pak Kiai nya, kadang-kala kita namanya Pak Kiai misalnya sebenarnya itu di situ kadang-kadang sekali wudu banyak rokok bisa dibakar, diudu disesek, ada tak buku terus sunat kaca buku awal gitu para ulama dalam makruh. Nah ibu buku sunat demaksakeun maneh. Harusnya kalau mau wirid yang harum dari kita ya mandi gelang bisa ya sok adu sunat terus pakai wangi-wangi terus itu ruangan pun diwangikan. Itu lebih mendekati didatangi oleh malaikat arwah-arwah yang suci. Mungkin Allah datangkan ya ruhani-ruhani karuhun untuk ikut berbangga dan juga membantu doa-doa kita. Alhamdulillah. Nah seperti itu. Dari rumah tuh udah gak doa di mah dari jembara lalu pas malaikat datang ini bau naon gitu lebih gede anjing bau naon aduh dipangan dia ke malaikat serius balik sama kumah jangankan malaikat orang mau kita resep. Kalau untuk laki-laki kalau mau wirid mendingan di masjid masjid mana itu atau tempat-tempat khusus yang di luar rumah. Ya kalau kita punya tempat di rumah alhamdulillah. Nah, kalau ibu-ibu ya buatlah yang bagus ya kamar hiji kalau kita kamar mana tempat kira-kira bersih tengah bumi ya daripada kamar rupa-rupa ya Allah berputar cangcut sok ada psikologi kalau dari semua nyaman malaikat datang ruhani suci datang gitu. Ayah ruhani oke wali di luar kan dosa dari apa nurat kesolah roti bagi kahaturkeun ya kahaturkeun atau nabi ilahan berarti bahasa Indonesia kami haturkan ya aku haturkan kepada siapa-siapa ya kalau Allah berkenan dan mengizinkan mereka akan hadir ya diajak insya Allah tuh terlebih kalau kita hubungkan dengan fikul maut mengingat kematian justru ya, kalau kita lihat secara fisik apa sih yang dibawa betul tidak tuh badan ini tidak membawa apa-apa dipretai semua baju-baju yang 10 juta tadi yang jeans yang berapa juta itu ya panen gitu urusan cenah itu ya mah awas los sudah dua cuma 10 juta kalau mereka makan sebenarnya cita-cita geus buligiran ya sarua jeung batur pakai kain kapan berwarna putih bosan dari beunang eta we warna emas sebenarnya cing bodas we dirata ya nah kalau urusan parfum bayarnya ya yang harum atau minyak kuyup deui ya yang harum yang paling wangi
Iya makanya nyong ya. Itu kampar yang halus sebenarnya. Jadi bikin apa ya? Bikin kesan yang indah gitu ya. Atas satu jenazah kesaram gitu. Bau khas teh apa? Mayit begitu nih. Bau kampar dan bau nyong sing seungit rumah seungit bukan seungit bukur sampai harum daya bukur ada sesuatu lainnya itu tak seungit kalau mayat dia mau dandui makanan lengan beli komite seperti itu Allah ya. Jadi apapun yang ada yang kita miliki di alam dunia, maka ketika kita berpulang atas satu aturan Allah, takdir Allah sampai ke ajalnya, maka tidak ada yang bisa dibawa kecuali cepat sudah apa boleh dia kasih paling apa paling kapan ya itu paling dia minyak paling tidak membawa apa-apa ya itu semuanya itu milik ahli waris nanti. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Al-Fakir, justru yang akan menjadi kebahagiaan itu adalah nilai-nilai yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, ya, tidak bisa dinilai oleh siapapun kecuali dirinya dan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya sholat sunnah, banyaknya zikir, banyaknya baca Quran, banyaknya sholako, banyaknya menolong kebaikan yang lain, itulah yang akan menjadi simpanan yang berharga bagi seorang jenazah atau seorang mayit. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya Allah. Nah, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala mengatakan dunia dengan segala kenikmatannya itu akan hancur, akan terbongkar dengan apa yang namanya maut. Maka orang yang berakal itu akan selalu meninggalkan kegembiraan dunia. Itu boleh bergembira dunia, boleh orang tak sadar si dunia, tapi harus menjadi nilai kebanggaan atau kebahagiaan akhir. Sedang ada tepat tahun pun anak, mau ulang tahun anak, ya silakan. Tapi jangan sampai menjadikan dosa ataupun maksiat. Kita bergembira anak kita sudah mencapai 17 tahunnya, kita undang si anaknya mau undang teman-temannya, hati-hati. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuannya, ya permainan hiburan aja, ya. Tapi apa cek pandangan, ya. Binakun, boleh tuh mah, binakun karetnya, dia aja pasangan apa? Badai kumaha untuk akhirat, mau gimana bagian akhirat? Justru di rumah sendiri sudah menyalakan api neraka. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Ya, justru teman-teman anak kita ajak nilo syukuran yang sesuai dengan syariat agama yang akan menjadikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhir. Datangkan teman-teman, ya, anak-anak kita. Kemudian kita undang kiainya, kita undang ustaznya, kita pengajian, betul tidak? Ya, setelah pengajian silakan makan, betul. Nah, kalaupun misalkan ada hiburan tebak-tebakan, ya bisa dengan tebak-tebakan dengan tebak pertanyaan. Silakan yang bisa dikatakan ada Nurul rukun Islam ada berapa? Boleh ini, insya Allah mualoban datang. Insya Allah mualoban datang. Galiumnya itu seperti itu. Sesuatu yang nilainya religi, suka orang datang. Tapi kalau nilainya memang hiburan sesuai dengan syahwat, sesuai dengan kelezatan nafsu, ya pasti. Nah itu usia berbeda. Insya Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan sedikit laginya. Kalau dibaca semua tidak akan sampai dan dijelaskan semua maksudnya. Dikit-dikit aja. Ini kemudian dari Rabi bin Hasan, ma ghaibun yang taniluhul mu'minu khairan lahu minal mauti. Ya, kata Rabi bin Hasan,
Tidaklah seorang mukmin menunggu yang terbaik kecuali kematian. Jadi kalau kita mau menunggu yang terbaik, yang lain yang lakukan itu adalah kematian. Jadi kematian bagi orang mukmin itu adalah sesuatu yang ditunggu. Karena kematian bagi mereka itu adalah pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya. Ya, pertemuan antara yang mencintai dengan yang dicintainya. Pertemuan antara Habib wal Mahbub. Itu kematian bagi orang beriman. Ya, kesalahan itu yang terpanggil Allah, kesalahan itu yang terpanggil junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ini bertemu. Ya, ketika si hamba orang tersebut mencintai Allah, maka kematian sebagai jalannya. Ketika si hamba mencintai Nabi dan Rasulnya, kematian sebagai pintunya. Ketika si hamba ingin bertemu dengan rohani-rohani yang saleh, sebagian dari karun-karunnya, leluhur-leluhurnya, maka kematian menjadi pintunya. Nah, maka kematian bagi orang mukmin itu sesuatu yang dirindukan, bukan untuk ditakutkan. Alhamdulillah. Tapi bukan bunuh diri, bukan bunuh diri. Beda itu bunuh diri apa? Putus asa dengan hidup, pilih baik. Tidak, justru kematian yang dirindukan oleh seorang mukmin adalah kematian yang tidak dihadapkan segera dan juga tidak diharapkan lambat. Tidak. Jadi kematian yang diharapkan adalah kematian yang betul-betul ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cepat ke, mau lambat ke, bukan urusan. Ya, mau mati tua ke, mau mati muda ke, tidak ada masalah. Ya, mau mati di atas sumbaringan ke, mau mati di tempat di atas karpet atau di masjid, mau mati di atas tumpukan sampah, mau mati di WC, orang masalah. Ya, bukan masalah. Mati dimanapun dalam keadaan apapun, ya, secara fisik, tetap itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika ketakutan mereka, kematiannya tidak membawa keimanan, kematiannya tidak membawa amal soleh. Ya, harus ya, itu nawan untungnya tuh si orang meninggal di dalam masjid, tetapi justru tidak terbawa keimanannya, tidak terbawa amal solehnya. Itu mending orang yang mati di tumpukan sampah, ya, ketika main misalkan ke TPA, tempat pembuangan akhir, ya, ternyata menjadi waktu kematian, boleh ke tumpukan sampah, keimanannya terbawa, amal soleh terbawa, itu yang lebih menguntungkan. Betul. Jangan pikirkan di mana orang ngantuk, toh dipikirkan. Ya, itu bersama siapa kita meninggal, jangan pikirkan. Kalau kita berharap meninggal nanti ada anak, ada istri, ada suami, ya, ada orang tua, ada teman-teman, ada saudara, ya. Itu ternyata Allah takdirkan kita meninggal harus sendiri. Bagaimana? Kalau dipikirkan, ya. Kematian harus bersama siapa? Tidak apa-apa, sendiri juga. Kematian kita itu jangan dipikirkan. Apakah kematian kita itu berada di rumah sakit ataupun di rumah? Kemudian jangan dipikirkan kematian kita dengan sebab penyakit apa? Jangan dipikirkan. Ya, mau COVID-19 yang menyebabkan kematian, mau flu pilek yang menyebabkan kematian, bukan masalah. Jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika pada saat nanti kita belum bersiap diri, kita tidak membawa bekal yang cukup, ini yang akan menjadi masalah. Bahkan diceritakan Baqul Hukama, seorang Baqul Hukama sebagai hukama menulis surat kepada seseorang dari saudaranya. Tulisan suratnya gini: ya akhi, ihdaril mauta fi hadidar qabla an tasira ila darin tatamanna fiha al-mauta wala tajiduhu. Wahai saudaraku, takutlah kau atas maut di kampung ini, maksudnya adalah di dunia sebelum kau akan menjadi penduduk yang dimana tidak ada harapan meninggal, tidak ada harapan lagi merasakan kematian. Ya, ini adalah barzah dan juga akhirat. Nah, yang harus ditakuti maksudnya adalah yang harus dipersiapkan untuk kematian di dunia ini
adalah menuju ke satu tempat yang tidak ada lagi kematian. Ini adalah barzah dan juga akhirat. Ayeuna ada seorang majikan Cibabilu nasihat ke murid-muridnya itu ya, bahwa kau harus bisa memperbanyak bekal hidup. Sing loba cenah bekal hidup, sing perbanyak bekal hidup yang tiada lagi kematian. Hidup memual aya deui baik. Ya. Sekarang hidup kan bekal hidup, tapi ada batasan kematian berarti yang dinasihatkan sama Cibabilu bukan ini, bukan perbekalan untuk kehidupan dunia, tapi kehidupan di barzah dan juga di akhir. Nah, seperti itu. Ya, persiapkannya kapan? Sekarang, tapi bukan untuk kehidupan sekarang, tapi untuk kehidupannya selanjutnya dari sekarang. Ya, ini adalah darul barzah wa darul akhirah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ya. Lanjut. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yasma'u qulailatin fuqaha. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah buyutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun setengah dan beliau memuncaki ya keberhasilan luar biasa 2 tahun lebih beliau menjadi khalifah. Maka pada saat kepemimpinan beliau tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Saking berhasilnya, semuanya menjadi muzaki. Jadi orang yang mau sedekah, orang yang mau zakat itu bingung mau dikemanain. Karena apa? Karena semuanya sudah kaya, semuanya sudah sejahtera. Itulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Nah, sebagian kesenangan beliau adalah setiap malam beliau mengumpulkan para ulama. Salah satunya adalah para fuqaha, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum. Kemudian ahli-ahli hukum tersebut tuh dipersilakan, bahkan diminta oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, padahal beliau seorang khalifah, untuk memperbanyak bahasan atas maut, atas kematian, bahasan atas kiamat, bahasan atas akhirat, ya, atas akhirat. Maka ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan mereka para ulama menceritakan mati, menceritakan kiamat, menceritakan akhirat, semuanya nangis. Ya. Seolah-olah di hadapan mereka itu ada seorang jenazah. Seakan-akan jenazah itu bergelimpangan, ya. Atau seolah-olah mereka itu adalah berada di depan menjadi seorang jenazah, ya, menjadi seorang mayit. Dalam arti mereka berpikir bahwa apa yang mereka bahas, apa yang mereka ngobrolkan itu yang akan terjadi kepada mereka. Ya. Jadi sehingga mereka ingat atas atas kembalinya mereka. Hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala wasilahnya adalah kematian. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sampai diceritakan di bawahnya Syekh Rabi bin Khaisama sengaja di rumahnya membuat yang lahan, yang kuburan di imam teh. Tuh, misalkan ibu bapak punya kamar lebihnya, sapunya kuburan. Gali kuburan dan dalamnya liang lahan. Dan tiap malam beliau Syekh Rabi bin Khaisam itu tidur di dalamnya. Tujuannya tidak lain dan bukan adalah untuk mengingatkan atas kematian. Sampai segitunya, ya. Karena itu yang bisa mengingatkan kita. Kalau misalkan rumah kita tidak mungkin dibikin liang lahan, ya kita bersama-sama memang mengurusi jenazahnya. Itu kita lihat bagaimana orang memandikan mayat, kita lihat bagaimana orang mengkafani mayat, bagaimana orang menyelatkan mayat, bagaimana orang menguburkan mayat, kita lihat. Selain akan mendapatkan pahala, insya Allah itu juga akan bisa mengingatkan atas kematian. Kalaupun tidak mungkin adanya yang lain di rumah kita, ya bersiapkan, ya ziarah.
bisa mengingatkan atas kematian. Segitunya Syekh Rabi bin Hisam segitunya sampai membuat kuburan di tengah-tengah rumah. Luar biasa. Nah, itu kurang malahnya. Gitu. Apakah ini kapan coba tunggunya? Ini kapan tunggu ngomongin sana ya? Ya sekali-kali coba kita mengingatkan atas kematian. Apalagi kalau orang yang memang hatinya sudah bisa termanage bagus, tidak perlu media-media seperti itu ya. Asal hatinya buka, ya kematian udah nangis. Karena apa? Karena ada satu cerita tadi ya. Ada perempuan ya. Abu Sulaiman ya, yang terakhir kerja. Abu Sulaiman Ad-Darimi. Beliau berkata kepada Umi Harun, Umi Harun, apakah engkau menyukai kematian? Kata Umi Harun, tidak, saya tidak suka kematian. Kata Abu Sulaiman Ad-Darimi, kenapa engkau tidak mencintai mengharapkan kematian? Kata dia, lau amsoita adamian maistahai tarifahu. Kalau kamu punya salah terhadap orang, kamu pasti enggak ya untuk menemuinya, betul tidak? Menurut bukan salah kan batur, asal orang yang panggil dia ada bermasalah, berarti bukan salah harus itu. Nah, paling tidak malu kan? Ya, itu kalaupun tidak sengaja, ya, tidak sengaja, misalnya ada orang yang merasa kita kenal, tadi berapa dia berarti kali, lahir geningan batur, ya. Nah, ketika ketemu lagi dengan dia kan malu ya. Nah, seperti itu. Apalagi kesalahan yang disengaja. Nah, satu alasan sehingga saya tidak menyukai kematian karena saya merasa banyak berdosa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta sebetulnya usia kumaha teh termasa ya, sabab berdosa, sabab maksiat, sieun tepang sareng Gusti Allah. Eta Nah, kalau misalnya orang yang mempersiapkan diri tadi mukmin yang baik tidak akan merasa takut dengan kematian, justru dirindukan. Nah, tinggal mungkin pertanyaan itu kepada kita, apakah kita takut atas kematian atau justru rindu atas kematian? Saya akan tinggal jawaban ada di hati masing-masing. Kira-kira lansieu atau sono kana mawon teh. Sieun atau sama. Percata yakin bahwa orang yang meninggal di pengajian itu syahid akhirat. Percata yakin bahwa orang yang meninggal di pengajian itu syahid akhirat. Siap ya, mohon. Siap saja. Mudah-mudahan mau dibahas ini. Kita lagi pernah bahas pasti masalah kalau nah seperti itu. Jadi apapun, dimanapun, dengan siapapun, ya bagaimanapun caranya, nah kita harus memulai dari sekarang persiapan. Jangan ditakuti kematian, ya justru harus dirindukan. Nah, salah satu caranya buat di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kematian itu menyenangkan. Ya, kematian itu seperti pantai Pangandaran. Ya. Kematian itu seperti Lancawi. Ya, kematian seperti Asia Afrika Lembang. Itu jadi menyenangkan. Nah, biasanya kalau kita mau ke sana, ke tempat-tempat wisata, itu ada persiapan. Ada duit kata, uang kita persiapkan. Ya, mau apa kita nanti ke sana? Kita persiapkan makanan, minuman. Ya, kita ajak teman-teman, ya, ajak keluarga. Apalagi itu bukannya kita persiapannya ya, disuruh ya. Kita mau bawa lutut dan gorengan, keluarga yang datang, ya. Itu misalkan 5 orang, berarti kan kita bawa 5 pasang lutut dan gorengan. Apalagi ada anak kita yang rawok, wah, memang diurut, mau ada asik. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selain di sana
Di sana pun kita masa tidak ada persiapan untuk hotelnya, ada persiapan untuk jajannya. Kalau misalnya ada permainan, ada sewanya, sewa sepedanya, gitu ya. Itu dan sebagainya. Nah, itu harus persiapan. Nah, seseorang yang akan menikmati Pantai Pangandaran, yang akan menikmati Rancawali ini adalah orang-orang yang betul-betul persiapannya luar biasa. Itu kalau awalnya tahu bukan berapa masalah ini, ya nanti kalau asal ini irit sama ini sampai tidak bisa menikmati sebagaimana orang lain yang menikmati. Bermain sewa sepeda pulau pantai, ya orang tua masa bawa di payung para bakal di pantai, nikmat itu logikanya. Jadi karena kematian yang akan kita hadapi itu sesuatu yang tidak, sesuatu yang akan menjadikan sebab perjumpaan antara yang mengasihi dengan yang dikasihi, yang mencintai dengan yang dicintai. Mudah-mudahan ya mau menjadi menyeramkan kematian saya. Jadi banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang karena memang takut atas kematian itu justru akan tambah penyakit, ya? Akan tambah penyakit, akan tambah stres, ya? Itu alhamdulillah, semoga ada beberapa orang yang pernah almarhum datangi, takut akan kematian. Kalau lihat hartanya banyak, kalau keluarganya almarhum nilai itu soleh-solehan, ya rajin beribadah. Tapi beliau yang bersangkutan ketika datang tahun banjir, setelah wajib atau wiridannya dia wiridan, cerita kausan tapi atos tenang aku mana cerita buat atau sudah Allah bismillahirrahmanirrahim atos nabi mah ditinggali itu tangan tuh ayat dugi ka Allah toriko ya toriko hotel sebagai ayat bismillah ya wajib kunaon wiridan atos diupayakeun cinta mah diupayakeun begitu ya wah cerita kausan terus kamu nama pantesan ya dia bilang sudah kemana-mana, ternyata ada yang belum dia jumpai. Siapa? Sang pemilik alam semesta, termasuk sang pemilik kematian. Diberi dalam tetapi Allah, sholat pada tetapi Allah, ya sholat sunat tetapi Allah, hanya sekedar yaitu, hanya sekedar terapi saja, hanya sekedar bacaan saja. Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Nah, akhirnya penyakitnya tidak kunjung sembuh. Alhamdulillah, dikatakan beliau aktif di pengajian dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Ya, jadi semakin tidak berpikir atas apa yang ditakutkan, justru semakin tenang, semakin sembuh. Semakin tidak berpikir apa yang ditakutkan, justru semakin stres. Ya, terus. Nah, mencoba untuk menyederhanakan permasalahan. Mencoba untuk menangani maneh ya. Jadi semakin takut terjadi sesuatu, semakin semakin bahaya mau semua. Jadi semakin kita lepas dari ketakutan yang ada, insyaallah ya kita lebih tenang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk masalah kematian, wahai sahabat jangan pernah ditakuti ya, tapi jadikanlah ya sesuatu yang harus kita persiapkan untuk bisa kematian kita rindukan. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segitu ya kata dokternya. Kalau kata dokter dia palsu, orang sambungkeun